Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 obat bahan alam akan mempresentasikan standarisasi bahan baku obat bahan alam. Perkenalkan, nama saya Minatul Nakia, saya sebagai moderator, Khairunisa sebagai pemateri 1, Luki sebagai pemateri 2, Lulu sebagai pemateri 3, Lucy sebagai pemateri 4, Mela sebagai pemateri 5, dan yang terakhir Niasyara sebagai pemateri. Di sini ada pengelompokan obat bahan alam. Yang pertama ada jamu, yang kedua ada obat herbal terstandar, yang ketiga ada fitofarmaka. Penimbangan bahan obat dari alam dimulai dari budidaya sampai jadi produk bahan alam terstandar. Lanjut. Acuan standarnya ada suplemen FI, suplemen FHI, ada MMI, standar pemilihan bahan baku, standar pengawasan, produk yang bermutu, aman, dan bermanfaat, peningkatan data saing. Next. Simplicia. Kebanyakan simplicia berasal dari tumbuhan atau simplicia nabati. Sebagai bahan baku awal dan produk siap konsumsi langsung harus memenuhi parameter mutu bahan. Yang pertama, kebenaran jenis atau identifikasi. Yang kedua, kemurnian atau bebas kontaminasi kimia dan biologi. Yang ketiga, stabilitas atau wadah penyimpanan transportasi. Trilogi produk kefarmasian, quality, safety, efisiensi, spesifikasi kimianya, ada komposisi atau jenis dan kadar senyawa. Syarat-syarat simplicia nabati atau hewani. Yang pertama harus bebas serangga, fragmen hewan, kotoran hewan. Yang kedua tidak boleh menyimpang dari bau atau warna. Yang ketiga tidak boleh mengandung lendir, cendawan, menunjukkan tanda-tanda pengotoran lain. Yang keempat, tidak boleh mengandung bahan lain yang beracun atau berbahaya. Yang kelima, kadar abu yang tidak larut dalam asam maksimal 2%. Standarisasi. Definisi secara kefarmasiannya, serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian. Mutu dalam artian memenuhi syarat standar atau kimia, biologi, dan farmasi. Tujuannya menjamin bahwa produk akhir atau obat ekstrak atau produk ekstrak mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan atau ajeg. Bahan obat yang berkualitas, aman, dan bermanfaat. Simplicia yang akan digunakan untuk obat sebagai bahan baku harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam monografi terbitan resmi Depkes atau Materia Medica Indonesia. Simplicia sebagai produk yang langsung dikonsumsi atau serbuk jamu harus memenuhi persyaratan produk kefarmasian secara peraturan yang berlaku. Sedangkan ekstrak dalam bentuk bahan dan produk kefarmasian harus memenuhi persyaratan. Monografi bahan baku simplicia ditambah parameter standar umum dan spesifik. Next, Mel. Tahapan yang mempengaruhi mutu simplicia. Yang pertama, pengumpulan bahan baku atau panen. Yang kedua, sortasi basah. Ketiga, pencucian. Keempat, perajangan. Kelima, pengeringan. Keenam, sortasi kering. Ketujuh, pengepakan dan penyimpanan. Kedelapan, pemeriksaan mutu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Luki. Oke, kita masuk ke pengumpulan bahan baku. Nah, kadar dari zat aktif simplicia itu bervariasi tergantung dari beberapa macam. Ada 4 macam di sini tergantung dari bagian tanamannya, terus tergantung dari umur tanaman, waktu panen, dan juga dari teknik pengumpulannya. Kita mulai yang pertama, bagian tanaman, yaitu ada kulit batang atau korteks, lalu batang atau caulix, lalu ada kayu atau biasa disebut lignum, daun itu folium, bunga itu floss, akar itu radix, rimpang itu rizoma, buah itu fructus, lalu ada biji yaitu semen, serta ada bulbus. Kulit batang. Umur sudah cukup tua, tapi tidak terlalu tua, memiliki banyak gabus. Lalu jangan mengganggu pertumbuhan, panen menjelang musim kemarau. Panen batang, utama, dan cabang.
ukuran tertentu. Mengandung minyak atsiri dan fenol, hindari logam. Lalu kadar airnya itu kurang lebih 8%. Lalu ada batang dan kayu. Batang itu terdiri dari cabang dengan diameter tertentu. Potong dengan panjang tertentu dengan kadar air kurang dari 10%. Kalau kayu itu dari batang atau cabang, lalu dikelupas kulitnya, lalu dipotong kecil-kecil, lalu diserut, sehingga kadar airnya kurang dari 10%. Lanjut. Daun. Daun itu ada daun tua dan daun muda atau pucuk. Nah, daun tua itu dia telah membuka sempurna, terus terdapat pada cabang, batang, dan menerima sinar matahari secara sempurna. Misal, sembung atau Blumea balsamifera L. Daun muda atau pucuk di saat mengalami perubahan pembentukan dari vegetatif ke generatif. Misal, yaitu daun kumis kucing atau nama lainnya itu Orthosipun stamenansus. Kadar airnya itu kurang dari 5%. Lalu ada juga di sini bunga, akar, dan rimpang. Bunga itu dia yang bunga itu tergantung yang dimaksud, yaitu ada kucupnya, terus ada bunga pas mekarnya, terus ada mahkota dari bunganya, ada daun dari bunganya, dan kadar airnya itu kurang dari 5%. Dan dia itu dipetik dengan tangan. Lalu kalau akar itu bagian bawah tanah. Di pohon itu dia ada di bawah tanah. Dia itu dipotong-potong dengan ukuran tertentu dan kadar airnya itu kurang dari 10%. Lalu juga ada rimpang. Dia dipanen pas musim kering, bagian atas. Lalu cabut tanaman, bersihkan rimpang. Lalu dipotong melintang dengan tebal tertentu sehingga kadar air kurang dari 8%. Buah. Buah yang dimaksud itu buah masak atau yang sudah matang, bisa juga yang masih muda dan dia dipetik dengan tangan. Umumnya itu buah masak ditandai dengan perubahan pada buah. Contohnya tingkat kekerasannya itu menjadi agak lembek, terus warnanya juga beda dengan buah yang udah matang, bentuknya juga beda, dan kadar airnya itu kurang dari 8%. Lanjut. Selanjutnya di sini ada biji dan bulbus. Biji itu buah mengaring, kedaung, atau tumbuhan bijinya itu namanya Parkia roxburghi. Sebelum kering benar, sebelum pecah secara alami, terus jarak itu namanya Ricinus communis. Terus buah dipetik dengan cara manual atau dengan alat, terus kupas kulit buahnya. Kadar airnya kurang lebih sama dengan 10%. Untuk bulbus, umbi lapis maksimal besar, pertumbuhan di atas udah berhenti, terus contohnya di sini bawang merah yaitu Allium hepa, terus tanaman cabut, bulbus pisah dari daun dan akar, kemudian dicuci. Selanjutnya, untuk umur tanaman di sini ada 3 contohnya, yaitu yang pertama ada Atropa belladonna L, alkaloida utama, hyoscyamin pertama ada pada akar. Tahun tahun 1 tertinggi pada batang hijau, tahun kedua batang berkayu dan kadar tertinggi pada pucuk daun tanaman mulai berbunga. Yang kedua ada Metapiperita L, terus di sini umurnya itu kadar mentolnya tertinggi pada daun muda, pada saat daunnya itu muda, terus saat tanamannya juga mulai berbunga. Yang ketiga ada Cinnamomum hampora L. Di sini kadar kamfer tergantung dari umur tanaman. Jadi makin tua, makin tinggi pada bagian kayunya.
Selanjutnya, di sini ada waktu panen dan teknik pengumpulan. Waktu panennya untuk minyak atsiri, yang baiknya itu panen pada pagi hari. Pertimbangan zat, karena mempertimbangkan zat aktif, stabilitas kimia maupun fisikanya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan dengan manual atau dengan tangan. Yang pasti keterampilan, baik bagi tanaman yang dipanen berulang-ulang. Kalau dengan alat atau mekanik, perhatikan zat aktif kimianya. Misalkan golongan fenolat, jangan pakai alat besi. Nanti takutnya berkarat atau semacamnya. Terus, baik bagi tanaman sekali panen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucy. Selanjutnya ada parameter standar mutu bahan baku. Yang pertama nama Simplicia, yaitu bahasa Latin, nama nasional. Yang kedua uraian, yaitu paparan tanaman, hasil dari determinasi dan sinonim. Yang ketiga pemerian, yaitu organoleptis, makroskopis, dan mikroskopis. Yang keempat ada baku pembanding, yaitu zat identitas, yaitu hasil sintesis dan hasil isolasi. Yang kelima yaitu identifikasi, isinya uji pendahuluan golongan senyawa. Dan yang keenam uji kemurnian, yaitu kadar abu, cemaran mikroba, cemaran logam berat, cemaran pestisida, dan cemaran aflatoksin. Selanjutnya analisis obat bahan alam berdasarkan Farmakope Indonesia monografi yang terdiri dari yang pertama itu A. Nama Latin, B. Nama lokal, C. Titel obat bahan alam definisi. Selanjutnya penyanderaan dari aspek yang pertama makroskopi, yang kedua mikroskopik, ketiga pengujian identitas, keempat pengujian kemurnian, kelima penetapan kadar, keenam penyimpanan. Lanjut, Mel. Selanjutnya, analisis Simplicia dibedakan menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatif ada uji organoleptik, yang kedua uji makroskopik, yang ketiga uji mikroskopik, yang keempat uji histokimia, dan yang kelima identifikasi kimia. Untuk analisis kuantitatif yaitu ada penentuan bahan asing, penetapan kadar air, penetapan kadar abu, dan penentuan zat kandungan. Lanjut, Mel. Pertama, analisis kualitatif, uji organoleptik untuk mengetahui kekhususan bau dan rasa Simplicia. Yang kedua, uji makroskopik, yaitu menggunakan kaca pembesar atau tanpa alat untuk mencari kekhususan morfologi, ukuran, dan warna Simplicia uji. Yang ketiga, uji mikroskopik, yaitu menggunakan mikroskop dengan derajat perbesaran sesuai kebutuhan. Simplicia uji berupa sayatan, melintang, radial, paradermal, maupun membujur atau berupa serbuk. Uji mikroskopik dicari unsur-unsur anatomi, jaringan yang khas untuk mengetahui jenis Simplicia berdasarkan fragmen pengenal yang spesifik bagi masing-masing Simplicia. Yang keempat ada uji histokimia untuk mengetahui berbagai macam zat kandungan yang terdapat dalam jaringan tanaman dengan reaksi yang spesifik. Zat-zat kandungan tersebut akan memberikan warna yang spesifik pula sehingga mudah dideteksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Melati. Selanjutnya, untuk parameter non-spesifik, uji angka lempeng total untuk mengetahui jumlah mikroba atau bakteri dalam sampel batasannya 10 juta CFU per gram. Untuk uji angka kapang dan kamir, mengetahui adanya cemaran kapangnya batasannya maksimal 10.000 CFU per gram. Most probable number atau MPN itu untuk mengetahui seberapa banyak cemaran bakteri
coliform atau bakteri yang hidup di saluran pencernaan. Kemudian mikroba patogen negatif. Untuk uji aflatoksin itu untuk mengetahui cemaran aflatoksin yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus. Batasannya maksimal 30 bpj. Moisture content. Metode gravimetri. Pemeriksaan untuk simplicia yang tidak mengandung minyak atsiri. Susut pengeringan sama dengan persen bobot yang hilang selama proses pengeringan. Pengukuran dilakukan dengan pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius sampai bobot konstan. Susut pengeringan sama dengan bobot awal dikurang bobot akhir, dibagi bobot awal dikali 100%. Metode titrasi Kall-Fischer adalah dengan mentitrasi sampel dengan larutan iodin dalam metanol. Reagen lain yang digunakan titrasi ini yaitu sulfur dioksida dan piridin. Metanol dan piridin digunakan untuk melakukan iodin sulfur dioksida agar reaksi dengan air menjadi lebih baik. Titrasi Kall-Fischer digunakan untuk penentuan kadar air dalam alkohol, ester, senyawa lipida, lilin, tepung, gula, pati, madu, dan bahan-bahan kering. Cara kalsium karbid berdasarkan reaksi antara lain yaitu antara kalsium karbid dan air menghasilkan gas asetilin karbid dan air. Cara ini untuk menentukan kadar air dalam sabun, kulit, biji, vanili, air buah. Kekurangannya, bahan lain selain air ikut menguap bersama dengan uap air, misalnya alkohol, asam asetat, minyak atsiri, dan lain-lain. Terjadi reaksi selama pemanasan yang menghasilkan air atau zat yang mudah menguap. Contohnya gula mengalami dekomposisi atau karamelisasi. Lemak mengalami oksidasi. Bahan yang dapat mengikat air secara kuat sulit melepaskan airnya meskipun sudah dipanaskan. Metode destilasi toluan atau azeotropi. Metode destilasi ini digunakan suatu pelarut yang immiscible pada bahan yang telah ditimbang dengan teliti. Pelarut yang biasa digunakan adalah toluen silen dan campuran pelarut-pelarut ini dengan pelarut lain. Metode ini sering digunakan pada produk-produk bahan pangan yang mengandung sedikit air atau mengandung senyawa volatil. Aspalu. Perlu diingat saat penimbangan kadar abu dilakukan sampai diperoleh bobot tetap atau konstan dari alat dan bahan yang digunakan. Cara menghitung kadar abu yaitu berat abu total sama dengan berat total penimbangan dikurang berat cawan kosong. Kadar abu total sama dengan berat abu total dikali 100% berat sampel. Kadar abu larut asam menunjukkan kandungan cemaran senyawa silikat. Heavy metal accumulation. Penetapan logam berat. Logam berat merupakan bahan berbahaya yang sama sekali tidak diperoleh ada dalam simplicia. Pengujian ini sangat penting untuk menjamin keamanan dari bahan baku maupun produk jamu jadi yang siap dikonsumsi. Metode ini atomic adsorption spectroscopy setelah atom difiksasi dengan asam nitrat, hidroklorat, dan asam sulfat. Selanjutnya dijelaskan oleh Nisyara.
Yang kelima ada residu pestisida. Tanaman obat ini dapat tercemar oleh pestisida. Bisa terjadi karena akibat pestisida yang masuk ke dalam tanaman terus menumpuk sampai tanaman itu dipanen, baik lewat akar, kulit batang, maupun daun tanaman herbal. Tanaman obat yang pada waktu dibudidayanya dan dirawatnya memakai pestisida secara intensif. Mungkin produk herbalnya tercemar oleh residu pestisida. Pestisida organofosfat dan organoklorin. Metodenya itu TLC, GC, spektro. Next slide, Mel. Yang selanjutnya itu ada parameter spesifik, zat identitas untuk simplisia yang belum diketahui zat aktifnya atau zat penanda atau marker, dicari profil kromatografi, minimal profil KLT-nya. Penetapan kadar untuk simplisia yang belum diketahui zat aktifnya, wadah dan penyimpanan memenuhi kriteria tertentu karena dimungkinkan mempengaruhi kualitas simplisianya. Next slide. Yang keenam itu ada penetapan kadar sari. Penetapan kadar sari bahan jamu adalah penetapan kadar sari, suatu metode kuantitatif untuk jumlah kandungan senyawa dalam simplisia yang dapat tersari dalam pelarut tertentu. Penetapan kadar sari dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kadar sari yang dapat larut dalam air dan kadar sari yang larut dalam etanol. Next slide. Yang ketujuh, yakni penetapan kadar sari larut. Bertujuan untuk mengetahui kadar sari dari bahan yang terlarut di dalam pelarut air. Penentuan kadar sari larut etanol bertujuan untuk mengetahui kadar sari dari yang terlarut dalam pelarut etanol. Selanjutnya ada stabilitas senyawa kimia bahan alam dipengaruhi. Yang pertama itu ada pemanasan terhadap zat yang tidak tahan panas, contohnya itu seperti minyak atsiri. Yang kedua ada udara, senyawa yang mudah teroksidasi, cahaya terhadap sinar ultraviolet. Yang ketiga adalah logam berat, dapat terbentuk ikatan dengan senyawa alam. Yang keempat ada derajat keasaman, kurkumin stabil dalam asam. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.